memberikan kata sambutan dari panitia penyelenggara. Oke, terus. Dan mungkin ada pencerahan dari Bapak Camat, mungkin ada. Insyaallah lanjut saja. Baiklah, hadirin wa hadirat rahimakumullah, kita masuki saja acara inti, yakni tausiah agama yang dalam hal ini kiranya berkaitan dengan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kiranya berkaitan dengan sekelumit daripada biografi Aulia Allah Ta'ala ya Syekh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani beserta karangannya. Untuk ini ceramah yang pertama, permintaan dari guru kita, maka kita mintakan kepada Habib untuk menyampaikan tausiah yang pertama. Untuk ini waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi awqafana fi hadhil mahadir walladzi ashhadana fi hadhil masyahid. Walakal hamdu ya Rabb hatta tarda, walakal hamdu idza radid, walakal hamdu ba'da ridha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyati abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutir arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Ijtama'na asa ya rabbi dha jama' ma'yun, nasallallahu subhanahu wa ta'ala an yaj'al insyaallah sa'ah min sa'atil wafa, sa'ah min sa'atil ata, sa'ah min sa'a wasal bin nabi wa ahlil kisah. Al mukarramun wal muhtaramun ma'asyiral habaib wal asatidah, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Wabil khusus syekhuna guru kita bersama Haji Sulaiman, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala kasih kita berkahan dengan berkat beliau. Dan juga yang saya hormati, yang saya cintai, guru kita bersama, Guru Asfiyah, mudah-mudahan Allah juga mengangkat derajat beliau, dan Allah subhanahu wa ta'ala semakin mengasihi beliau riayah, semakin mengasihi beliau curahan rahmat, sehingga beliau ketika menjalankan dakwah Allah subhanahu wa ta'ala ridho dengan beliau. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di tempat yang sangat mulia, di waktu yang sangat mulia, mudah-mudahan tidak kita keluar dari tempat ini kecuali Allah subhanahu wa ta'ala angkat derajat kita semua, dan Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan segala hajat kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala semakin mengasihi kita rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang kita tahu bersama, pada malam hari ini adalah akhir Rajab, akhir daripada bulan Rajab, bulannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala tidak mengeluarkan kita dari bulan Rajab kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah mengampuni semua dosa kita. Apalagi kita berkumpul di sini mengingat sejarah para aulia Allah, sejarah kekasih Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui syekhuna ya, Guru Muhammad Zaini, guru sekumpul, beliau bagaimana ibadahnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, beliau bagaimana cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana beliau cinta kepada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah tidak usah dijelaskan lagi, karena ketika kita menjelaskan tentang beliau itu waktu tidak cukup, saking banyaknya amalan yang beliau amalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan di dalam satu perkataan dikatakan wafatani min khiyarin nas, berapa banyak orang yang baik di antara kita telah pergi meninggalkan kita. Baka ulailatihi, di mana takala beliau di malam hari menangis karena Allah subhanahu wa ta'ala, menangis kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kembali memintakan ampunan setiap malam untuk kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Sajadu khulwatihi,
di atas sajadah mereka berdiam diri pada malam hari. Min khaufi malikihi yasta'dzibu ta'bah. Karena apa? Karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Karena takut kita semua kena azab Allah Subhanahu wa taala. Maka berkat beliau-beliau semua, berkat para orang alim, para ulama, kita dijaga Allah Subhanahu wa taala dari azabnya. Kita dijaga Allah Subhanahu wa taala dari balanya. Karena berkat orang alim, manfaat orang alim bukan hanya di dunia, akan tapi ketika di akhirat, manfaat mereka adalah manfaat yang sangat utama ketika menghadap sang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau mengatakan, ibadun kiramun atharallaha rabbahum fa'atharahum waqtasahum bil wilayah wa anasahum bi qurbi minhum wa birridha habahum wa asqahum bi ka'sil mawaddati bihim yadfa'ullahu al-balaya wa yakshifur razaya wa yusdi kulla khairin wa ni'mati wa laulahum bainal anami ladukdikat jibalun wal ardun lirtikabil khati'ati. Mereka para aulia Allah, para kekasih Allah. Mereka ketika menghambakan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, balasan dari Allah, mereka dikasih kemuliaan, derajat mereka diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga keberadaan mereka di dunia, mereka telah wafat, mereka yang masih ada di dunia, berkat mereka bala musibah Allah angkat dari kita semua. Walau lahumu bainal anami ladukdika jibalun wal ardun lirtikabil khati'ati. Kalau bukan karena mereka, para orang alim, para sesepuh, para pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gunung-gunung yang ada di sini, musibah semua akan diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Laula syuyukhur rukka wal bahaim rukta wal atfalu rada la sabbatnakum adzab sabbah. Kalau bukan karena tuan-tuan guru, kalau bukan karena para habaib, kalau bukan karena para ustadz-ustadz yang pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan azab yang sangat dahsyat di antara kita. Alhamdulillah, ya di kampung ini banyak para orang alim, para guru-guru, para sesepuh yang mereka adalah pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya di dunia mereka dicintai, akan tapi di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cinta kepada mereka. Dikatakan oleh Imam Abdullah bin Al-Haddad, beliau mengatakan, mawarithuhum fina wa fina ulumuhum wa asraruhum falyas'alil mutarami. Mau cari ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak usah jauh-jauh, gak usah nyimpang. Cari sama ustaz-ustaz kita, cari sama habaib-habaib kita. Mau cari keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak usah jauh-jauh. Nah, di sini ada Ustadz Sulaiman yang kita tahu, kita panggil ayah beliau. Ya karena kecintaan beliau terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ta'aluk beliau sama guru sekumpul, cinta beliau sama guru-gurunya sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gak usah jauh-jauh lagi. Di depan sini saja banyak keberkahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ulama kita di depan sini yang bisa menyambungkan sanad kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahi, kalau ada orang alim kita jauh dari mereka, maka kita akan tersesat di akhirat, apalagi di dunia kita akan tersesat. Mau cari kemana lagi kalau bukan sama orang alim? Mau cari kemana lagi yang sanad mereka jelas, yang sanad mereka nyambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Habib Ali Habsyi beliau mengatakan, abun yataladda an abi wa hakadha fayalaka min aba kiramin wa ajdadi musalsalatan anhum asanidu akhdihim ila khairi mahmudin wa ashrafi hammadi. Mereka mempunyai guru mereka berguru lagi sampai kepada Maula Jalla Jalalu, sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi mulia karena kenapa? Berkat siapa? Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mulia karena apa? Karena cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ingin masuk surga karena apa? Karena mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Al-Ghazali beliau mengatakan, "Man da'a hubban jannah wa lam ya'mal ta'a fa huwa kadzdzab," kata beliau. Barang siapa yang ngidam-ngidam pengen masuk surga. Kita semua sini pengen masuk surga tidak? Pengen masuk surga.
walam ya'malit ta'ah, akan tetapi hanya omongan saja, tak ada pengamalan, tak ada apa-apa yang bisa mendekati diri kepada Allah Subhanahu wa taala, fahuwa kadzab, kata beliau. Maka orang ini adalah orang yang kadzab, orang yang pembohong. Apalagi kata Imam Ghazali, manid da'a hubban syafa'ah Rasulillah walam yusolli alaiya fahuwa kadzab. Barang siapa yang ingin mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia tidak membanjirkan lisannya untuk bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kadzab, maka dia dimasukkan orang yang pembohong. Oleh karena itu, di penghujung Rajab ini, marilah kita bersama-sama kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita bersama-sama memuji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimasukkan surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita dimasukkan surga bersama para wali-wali Allah, para guru-guru kita sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita punya mata, kita punya tubuh, kita punya tangan, kita tidak pakai dengan pada tempatnya, kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita pantas untuk menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Apakah kita pantas masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Kalau bukan karena syafaat Rasulullah, kalau bukan karena cintanya Allah kepada kita, Allah Subhanahu wa taala mandang kita karena kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan karena itu, wallahi kita tidak akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ya Allah, panjangkanlah umur kedua orang tua kita, panjangkanlah umur guru-guru kita. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga bersama guru-guru kami sampai kami menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa tamim jami'il maqasid. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan wa sallallahu Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin wa ma kuntu illa min amal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bukan jam anak di sini betul. Ini merah nih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi mahkamil mubin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu ibaduddin faman aqamaha faqad aqamati wa man tarakaha faqad hadamati. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu mi'rajul mu'minin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, as-salatu miftahul jannah. Wa qala Rasulullah, as-salatu nur. Sadaqallahul azim. Wa sadaqa habibun nabiyul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur alhamdulillah, pada malam hari ini kita ditakdirkan oleh Allah berkumpul berjamaah di dalam majelis yang mulia, majelis salawatnya kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majelis memperingati, mentaklimkan, membesarkan dan mengagungkan peristiwa yang sangat agung, peristiwa yang sangat mulia yang terjadi di
di diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan berkat kita berkumpul di dalam majelis yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala senantiasa memandang rahmat dan meridhai akan kita para taat. Semoga Allah mengampuni segala dosa dan kesalahan kita para taat. Semoga Allah mengabulkan segala hajat-hajat kita, baik itu hajat dunia, lebih-lebih lagi hajat akhirat. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala, bagi yang berpenyakit Allah angkat segala penyakitnya. Bagi yang punya hutang, semoga Allah lunaskan segala hutangnya. Bagi yang bermasalah dalam hidupnya, semoga Allah mudahkan segala urusan masalahnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam semoga tercurah terlimpah selalu kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, zuriat-zuriat keturunan beliau dan para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi Muhammad. Para habaib, para syaraib yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah, para alim ulama, para guru-guru agama, para warasatul anbiya, pewaris para nabi, yang ulun muliakan dan ulun ta'zimkan, ulun hormati, guru kita bersama, abah kita bersama, guru yang membimbing lahir kita, guru yang membimbing akhlak kita, guru yang membimbing batin kita. Semoga kita berkumpul dengan beliau dunia sampai ke akhirat dan masukkan Allah ke dalam surga beserta baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yaitu guru kita para taat, ulun yang lebih nyaman menyebut dengan sebutan guru Rasul. Kenapa bisa demikian? Karena makna Rasul itu adalah utusan. Utusan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasul itu diutus jadi rahmat. Apakah Rasulullah wafat? Tidak. Khalifah Rasulullah itu senantiasa ada. Kenapa para ulama itu dimuliakan oleh Allah di atas permukaan bumi? Karena Rasulullah pernah bersabda, al-ulama warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Ulama ummati, kata Nabi, ulama umatku itu ka'anbiya Bani Israil. Andai kenabian ujar Nabi ada, imbah aku wafat, imbah aku kada lagi, Nabi itu tetap ada, dijadikan oleh Allah. Niscaya ulama daripada umatku itu dijadikan kedudukannya Nabi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kenabian sudah tidak ada lagi setelah wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka para ulamanya, para guru-guru yang Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan di atas permukaan bumi ini, mereka adalah pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku, kata Rasulullah, kada mewariskan dinar dan dirham. Aku tidak mewariskan kekayaan. Aku tidak mewariskan jabatan dan pimpinan. Tapi aku wariskan adalah ilmu. Aku wariskan adalah akhlak. Aku wariskan adalah adab. Kenapa juriat baginda Nabi Muhammad SAW itu mulia? Karena genetiknya, gennya. Nah, makanya kalau orang yang biasanya nang mati, nang keping itu kayak kecelakaan pesawat, nah itu sudah kada kawal lagi dideteksi. Nah, siapa orang ini anu ini, maka pakai tes DNA. Itu akan nyambung kepada siapa darahnya itu mengalir, dan bagian siapa darahnya itu. Zuriat baginda Nabi Muhammad SAW itu dimuliakan oleh Allah karena ada genetiknya Nabi kita Muhammad SAW di tubuhnya. Makanya kata Rasulullah, man tasaffaha bi dzurriyyati faqad tasaffahani. Siapa yang bersalaman dengan zuriat keturunanku, maka sama dia seolah bersalaman dengan aku. Di sisi lain Nabi juga pernah mengatakan, wa man tasaffaha bil ulama
siapa yang bersalaman dengan tuan guru, siapa yang bersalaman dengan orang alim, fakat tasabahani, maka sama dia bersalaman dengan aku. Wa man jalasa ma'a dzurriyyati, siapa yang sekedudukan dengan zuriatku, fakat jalasani, maka setelah dia sekedudukan dengan aku. Di sisi lain Nabi kita juga pernah bersabda, wa man jalasa ma'al ulama, siapa yang sekedudukan dengan ulama, siapa yang sekedudukan dengan guru, fakat jalasani, kata Nabi, maka seolah dia duduk dengan aku. Begitu untungnya kita malam hari ini ditakdirkan oleh Allah duduk beserta zuriatnya Nabi Muhammad SAW, duduk bersama dengan guru-guru kita, guru yang membimbing kita, guru yang mengajari kita, guru yang mendidik kita, guru yang mentarbiyah kita, tarbiyah zahir, tarbiyah batin. Malam ini karena setengah 12 sudah jadi kisahnya kisah Mi'raj, kisah Mi'raj, mau istirahat di jalan akan, mau Mi'raj tengah malam sudah, tengah malam ini. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, makanya kalimatnya dengan kalimat tasbih pendahuluan, subhanalladzi asra, maha suci Allah. Rasulullah pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, apa hakikat tasbih itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tanzihuhu anis sifatil naqais, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak layak disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalimat subhanalladzi asra, maha suci Allah yang telah menjalankan hambanya, Allah sebut dengan kalimat hambanya. Ini gelar yang termulia yang Allah nisbatkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah nggak sebut nama Muhammad, Allah nggak sebut nama Ahmad, tapi bi abdi, dengan hambanya. Kenapa Rasulullah disebut dengan hambanya? Tidak ada pengabdian hamba yang paling sempurna kepada Allah terkecuali hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah inilah yang dipilih. Rasulullah itu disebut sebagai uswatun hasanah, suri tauladan. Maka jangan sampai Rasulullah itu terpisah dari kita, jangan sampai Rasulullah itu tidak terasa di diri kita. Maksudnya gimana? Al-arif billah, para orang-orang yang ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hati mereka senantiasa berta'alluq dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya senantiasa karam bi barakati Rasulillah. Hati mereka senantiasa karam dengan bi barakati Rasulillah. Makanya Allah Subhanahu wa taala tadi berfirman, subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ayat ini adalah ayat syariat, ayat ini ayat lahir. Makanya Nabi dijalankan dari masjid ke masjid, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada tempat-tempat yang berkat, yang mana Nabi kita disuruh mampir di situ. Ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, ben turun di sini, Rasul. Turun Nabi kita, imbah turun Nabi kita, sembahyang Rasulullah ben sini, sembahyang Nabi kita 2 rakaat. Nabi kan bertanya, apa hikmah dibalik itu? Dan kenapa aku disuruh salat di tempat ini? Nabi tidak tanya, tapi malaikat Jibril yang menghabarkan. Ini orang yang husnuzan dengan apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang menanya sami'na wa ata'na. Selama guru itu menyuruh, maka itu adalah hakikatnya baik. Dan takkan bau bagus. Kalau Pak Abah menyuruh, tuan nang, anu kan masalah, nang mau guru ini suruh taat semua. Betul lagi orang wangi, mah kada usman nampak guruan, mana dapat berkat? Karena Pak Guru nyambat ini ada kelakuan yang kayak ini. Kalau kita sudah berisi guru, lah berisi guru khidmah lawan guru itu berkat yang paling utama sudah khidmah lawan guru. Orang nang bagaimana bersahabat dengan Nabi, bagaimana bersahabat dengan Allah, bagaimana bersahabat dengan wali, bagaimana bersahabat dengan guru. Itu apa? Bersahabat dengan guru. Ulama menyebutkan bikhidmati, dengan berkhidmat kepada mereka. Arti berkhidmat apa? Menyenangkan hati mereka. Jadikan dirimu ada di dalam hati gurumu, maka hati gurumu itu tempat pandangnya Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah banyak-banyak aman, cukup aja
undan ini sebagian ada di hati sidin diam sudah. Nah itu ang iya Tuhan kan mandang di kita. Nah mbah nung berbaya sangkutnya ini bapak tadi berbaya sangkut banyak Allahu Akbar umay sudah am duit diingat HP nang diingat bini nang diingat penyakit nang diingat nang berbaya sangkut. Kalau di mana sangkutnya kita mengingat Allah waktu sembahyang? Hah? Adanya sangkutnya mengingat Allah waktu sembahyang barang mengingat guru. Salahkah? Ada salah. Ini wasilah adanya. Ya ayyuhalladzina amanu wabtaghu ilaihil wasilah wajadi hidup sabilihi bujur-bujur di dalam menjadi wasilah kita. Wasilah itu umpama kacamata nayana. Nah, nang dilihat apa gambar? Tuh nang dilihat kita. Apakah melihat kacamata? Ada. Apakah melihat guru? Ada. Guru tuh casingnya aja isinya Rasulullah. Paham nggak? Di mana aja seorang guru itu kita lihat, maka casingnya aja guru kita dalamnya Rasulullah ada lain keadaan. Kenapa ilmu Rasulullah terpancar di dalam hati beliau? Di situ kita dapat berkat. Wah, Muhammad Muhammad. Niki sami nih. Hah? Ambil enggak ada? Ayo bapak, ambil tuh lah. Wah. Zidin lihat. Asik sudah Zidin dana lagi. Orang merah tuh kadang tinggal kanan kiri lagi. Islam tuh baju tinggal kanan kiri. Nabi pun kadang melajari kadang meninggal kanan kiri. Ingat nih sejarah di dalam kitab Irsyadul Ibad itu disebutkan bahwasanya ada seorang nabi diberi ujian fitnah oleh Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara sebutin aja padahal seorang nabi, seorang rasul. Tapi ketika di dalam salatnya pernah satu ketika Nabi Allah Yakub melirik akan anak yang paling dicintai oleh Sidin bernama Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf waktu itu masih kekanakan guring ditilam teman teh. Makanya hati-hati kan jangan sampai jengok-jengok bini di waktu sembahyang. Tinggal anak ditinggal jadi fitnah kena. Nah waktu sembahyang Nabi Allah Yakub alaihissalam sembahyang malam munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapakah mata Nabi Yakub ditasirit lawan putra nang tersayang yaitu pengaran Yusuf alaihissalam. Tasiritnya jematana. Tasirit apalagi macam tasirit tahu kan nah ini menyirit dong ada apa dah apa nyirit amun tali hatu ada bapak mau menyirit itu pasti ngajak katanya lah nang barang bagus kah yang tapi disirit mau nang pertama itu katanya rezeki mau jinah lain ujar Nabi an-nadhru jinah mata itu memandang dengan manjanaki nih tangarannya masuk menyirit kan bertalian sedikit di sini terjadi ini menyirit mana itu kan nazar ngarannya memandang dengan mahayati. Nah itu jadi dosa an-nadhru ajar Nabi ngaran jinatul ain an-nadhar jinah mata itu memandang manjanaki kan gitu ngomong sekali-kali tadi lihatnya lah bapak tahu kata jawab lagi sama kata jawab andin ini jiran guru nyaman jamaah guru di pengajian jarami benar kami perempuan dulukan di pinggir pohon jam boy bahadan anda pengajian dah sampai di mana teh nah itu bang kisah itu Allah Ta'ala pun ilmu lah apa yang nyirit cakanya ngampuni kita nyaman banget kita menata menyeting nah kayak gini program kayak ini lebih berat tapi mana Allah Ta'ala nang menyeting nah apa bang nanti kita aja nah buat inggih pun aja inggih pun yang zaman kejadian naik sampai di mana di padang yang sangat subur pohonnya gana-gana rimbun subur benar disuruh mereka Jibril turun biar Rasulullah sini nah apa Jibril apa nggak takut ada sembahyang biar sembahyang Nabi 2 rakaat aja sembahyang ada banyak ada 2 rakaat aja ini nggak banyak Nabi itu ada banyak ada sembahyang 10 rakaat aja di Siti Aisyah bukan di dalam kitab Bulughul Maram kaifiat salatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kayak apa salatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi salatil lail di dalam salat malam Nabi kayak apa ujar Siti Aisyah Rasulullah itu sampai yang di malam 2 rakaat aja tapi jangan tanya ujar Siti Aisyah kayak apa lawasnya salakat sidin terbayang makanya bangkak berarti sidin minimal Rasulullah dalam salakat itu membaca 100 ayat Al-Quran di dalam salat malam minim kita berapa inna a'tayna kal kausar Wassalli li rabbika wanhar paling handap dicari sudah surah yang di dalam Al-Quran
Kadang-kadang qul huwallahu ahad aja, qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ujar sini ini ayat 1000 jagat ini ngarannya. Ayat sarba bisa, surah sarba mau, surah sarba rasuk ini. Qul huwallahu ahad. Ujar anak tahan dipukul, tahan dipahat. Hai supaya jangan mengantuk nih dulu ya. Malam ya lalu gelas. Meret nih. Habib jauh boleh. Untung ini si Den di Jakarta, jangan di Banjarbaru, Pak. Nangir jualan nah. Dulu ada aja bisi di rumah lobang sebuting. Nabi kan di susu, waktu jalan merah orang ini ada susu, tapi nyebutin ada susunya di rumah. Di rumah ada susu. Iya, susu guru 2 di rumah itu. Oh mana bisa baru sampean nah ini putih minum dulu guru minuman apa minum ulun lah nah iya kemudian izin itu minum benar nenek barakat di tempat bianin apa aja diandak dapat barakat duit andaki dapat barakat cuma jangan dibawa bulik lagi ditinggal dengan nambah guru itu orang sayang guru nih gitu jangan banyak anak untuk supaya barakat guru dalam acaraan memadak duit sini kiri-kiri guru melihat rumah duitnya itu jadi habang kapok-kapok sembah tuntungan di bawah oh ditinggal kalau duitnya nyita innallah dan Allahumma shalli ala Muhammad Allahumma shalli ala Muhammad surga ini ada ya nyaman tuh surga udah Allah dia lebih putih dia nong taruh mandai makan nyaman tuh surga sudah nah sederhana ngapa aja tak nah pengendaraan kah berjalan kah bersepeda kah bertaksi kah tidak nyaman surga sudah biar bersawat nggak ada nyaman neraka mana makanya Allah Subhanahu wa taala memadahkan, memfirmankan lawan kita. Kenapa difirmankan oleh Allah? Disambung oleh lidah Rasulullah. Nabi mengatakan as-salatu miftahul jannah. Salat itu kuncinya surga. Impi orang nak masuk surga tapi kada sembahyang. Mahayal orang masuk surga tapi kada sembahyang. Adik-adik sudah madahkan. Nah kita kisah mi'raj ya. Nah, supaya kita dalam mi'raj itu merasa surga Allah dimanfaatkan kayak itu tuh. Man bil hayatil a'ma wa bil akhiratil a'ma wa adalla sabila. Siapa yang di dunianya kada melihat akan kenikmatan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka di akhiratnya kada merasakan dia surga kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala wa adalla sabila. Nabi pernah mengatakan baiti jannati rumahku adalah surgaku. Kenapa bisa demikian? Nabi itu kalau salat malam kada pernah di masjid. Nabi itu kalau salat malam di rumah, karena di rumah itu surganya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi tahu kita kayak rumah Nabi. Tahukah Anda bagaimana rumah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Rumah Nabi kita itu sangat halus. Nabi disuruh sembahyang oleh malaikat Jibril. Di mana tadi? Dalam perjalanannya di satu tempat ngarannya Taibah. Ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayana ustaqanalik. Payat suara guru tadi lah sebulanan terabang ke sana ke sini. Tapi buraknya baju spot. Aduh tembus. Ujar guru tadi bagi cingan badatan abah rasul nak mengambil guru pakai diangkat sini motor ini fixingnya guru badatan. Ujar stong sopir kedua nih guru bagi cingan habis tertabur ke sungai badatan. Jangan mau 4 jam badatan ini apa? Guru datang setengah 10 udah datang. Tapi guru jam 9 itu udah tulak ke mana Bogor dan jadi pesantren mana. Maulaya ya shalli wa sallim daiman abada. Tapi rohnya sudah ada di sini. Rohnya sudah ada di sini. Awak kamu di situ. Nah, Rasulullah itu awaknya aja diserahkan oleh Allah. Rohnya sudah di mustawa. Itu yang disebut salatun daim, salat terus-terusan. Fazkuruni azkurkum ya Tuhan. Bila ikam ingat aku nama ingatakan diriku di diri ikam. Bah, abadan abadan mengarannya.
Salat daim, di mana salat daim? Syariat menyebutkan salat daim itu ketika kita tuntung salat fardu, tuntung salat isya berazan dalam hati, ya Allah ya Rabb, apabila engkau panjangkan umurku, engkau panjangkan usiaku, awakku masih menempel roh di dalam tubuhku, maka esok pagi aku akan salat subuh ya Allah. Maka ini disebut orang yang salat daim. Kenapa? Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Tergantung apa yang kita niatkan. Maka ketika kita berniat di sembahyang isya, berniat dalam sembahyang subuh pula, apabila dihidupkan Allah Ta'ala, maka mulai isya kita sembahyang tadi tuntung sampai ke subuh, itu dicatat malaikat kiraman katibin sebagai orang yang melakukan sembahyang dan nom. Juan kada berem. Nah niat, salam niat, bagus niat. Kenapa? Niatul mukmin khairun min amalih. Niatnya orang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Kenapa bisa demikian? Al Habib Abdullah sahibur ratib Al Habib Abdullah Ibnu Alawi Al Haddad menuliskan di dalam kitab sini yang mengarut min hussaniyah. Menuliskan di dalam kitab kitab apa? Nasaihul Dunyah wal Wasail Imaniyah, itu disebutkan di dalam bab ikhlas, bab niatul saleh, niat nang saleh. Kenapa demikian? Ujar Habib Abdullah Al Haddad sahibur ratib menyebutkan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala memandang niat itu lebih mulia daripada amal perbuatan yang tanpa niat. Kenapa? Karena ujar sidin Rasulullah pernah bersabda, innallaha la yanzuru ila jasamikum wa ila suwarikum wa ila amalikum. Tuhan kada melihat jasadmu, Tuhan kada melihat rupamu, bungasmu, Tuhan kada melihat amal-amal perbuatan lahirmu. Nah, Tuhan lihat apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa niyatikum. Allah melihat hatimu, Allah melihat niatmu. Maka niat yang baik tadi zamannya bahari. Ujar Habib Abdullah dalam kitabnya itu juga menyebutkan bahwasanya di zaman Bani Israel ada seorang yang berada di gurun pasir. Gurun pasir ini pada tanah, tapi waktu itu dalam keadaan masyarakatnya dan dirinya dalam keadaan masa penceklik, masa gagal panen. Lalu berajam di hati orang tadi, ujar orang tadi, ya Allah ya Rabb, andai ini pasir nang berhamparan di muka pun ini ampun ulun nih pasir nang berhamparan ini, dan itu jadi gandum. Andai nang berhamparan ini bukan pasir, gandum. Lalu Allah jadikan ini jadi milik ulun, niscaya ulun sedekahkan barataan ini lawan orang fakir dan miskin nang kelaparan saat ini. Maka Allah berfirman kepada nabinya, Allah mewahyukan kepada nabinya, hai nabiku, sampaikan kepada hambaku si fulan bin si fulan itu, aku terima sedekahnya. Padahal sedekah kada pasir waran ini ya nang kain ini caranya banyu itu aja jadi duit. Banyu dia berdiri di jembatan patir itu leh, yang guru naik tadi, oh jembatan patir aja guru nih, kayak apa maksud? Oh sekalinya bukan yang ngisahkan, anak buah guru bilang kisahnya kronologis bernama batas miah jembatan patir ini, bunyinya guru aja nang kayak patir biarnya nang berjalan motor. Oh gitu kata guru, tas miah jembatan patir, kepak. Iya bener patir udah sebujur. Niat nang baik berdiri di jembatan patir, banyu cakanya banyu jadi duit 100-an ribu. Sabar tahan sekampungan ini udah tukarakan motor hanyar, udah bekiakan rumahnya nang tinggalan semalam, udah makan mati bini udah biniakan, mati laki udah laki akan, belum bebini akan, belum laki akan, bagusnya bertahan. Nah itu dapat nilai ibadah di sisi Allah. Nah dua biasanya. Oh ma nenek, kayak apa? Lanjut kak. Mau nampun ulun bini ulun di rumah lanjut benar. Lanjut banget, sudah ada Tuhan barangnya. Tambahi lagi aja. Jalan, ini Habib baru paham tambahi lagi. Kayaknya Habib sudah di Palembang sampai tambahi lagi aja. Artinya lebih baik membebini jam sikong aja tambahi lagi kan hamil muda bini biar kisah nulon semalam di persabib abah guru rasul nelpon guru kan kita pada ada pas Habib bahaya ada betete ulun sidin main ulun bantu untuk pengajian
Jangan jauh-jauh pas saya bib kita mengenang takdir Allah Subhanahu wa taala menemukan kita pulang kita bertamuan menambah rasul pas sekalinya Allah takdirakan. Insan yudabbir wallah yuqaddir, manusia merencana Allah takdirakan. Allah takdirakan malam ini Habib mulai pinjam baru. Ulun mulai tatamu. Kenapa magnetnya kuat sini? Oh, lihat magnetnya kuat. Ini mana aja tak berubut. So, itu per hari tak berubut. Pinjam baru tak berubut. Palembang tak berubut tak sini. Coba pikirkan. Renungakan baik-baik ya, apa kamu lihat nambah guru kita di sini? Guru ini pandir nih beda bergaya, tapi kisah iya nih. Ayo kayak pemagnet sini sampai ke Palembang sana, otak kita menggerakkan dia. Sampai tanah sini ambil balik. Pada kawan dia pian Tuhan ampun tataan kita ini apa ada diasrakan aja, di jalan akan sini aja. Turun lagi sembahyang. Di mana di Taibah tadi tuntut sembahyang naik pulang ke bola. Ujar mereka Jibril tahu di biar Rasulullah tempat apa ini? Ada tahu Allah alam je Nabi. Allah nama tahu. Lalu ujar mereka Jibril ya Rasul kayaknya pian setahun setelah ini nah dalam perjalanan malam ini nah kayaknya setahun setelah ini nah pian kurang lebih setahun kita pian pindah ke sini. Pian bulah kota di sini ngarannya Madinah pian Rasulullah. Ini kota ya Madinah. Kayaknya pian bulah masjid ya Rasul, di ngarannya Masjid Nabawi kira. Kayaknya Rasulullah pian kayaknya di sini bulah rumah Nabi di samping Masjid Nabawi. Ya Rasulullah kayaknya pian wafat di sini Rasulullah. Di atas tanah pian sembahyang nih kena Rasulullah pian meninggal. 13 tahun sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah. Sebelum wafatnya Rasulullah 13 tahun, malaikat Jibril sudah pada hari pian Rasulullah wafat di sini kan. Entah kali tahu 13 tahun lagi mati. Dikaji nih sejarah Rasulullah nih. Sambahyangi dulu tempat pajang kita berkubur. Ini rumah nih. Pengen ada ke tanah buahnya. Gak palakan tanah kita kan biasanya mati 7 organ tubuh kita. Nah itu dianuakan, dinampai diajak palakan non tanah ada di kena kepala kita supaya jangan teti lantang jelajah nito mayit nito dan kubur dan lahat dikalangi non tanah kada. Ulah kan tanahnya ambil 7 puting. Tanah seorang pang jangan tanah kuburan tanah wakaf haram. Tidak boleh. Tanah seorang ambil di rumah seorang, nang tanah bersertifikat juga, nang bersurat juga, mau tanah nang rumah kontrakan pun orang. Apa rumah dinas zaman teh? Kok pun pemerintah kan boleh dikupak-kupak. Gaya juga ngurulan ya tanah. Nah kupak 7 puting. Kenapa surah Fatihah itu 7? Ayat Sab'ul Masani diulang-ulang dibaca pada apabila waktu sembahyang. Saking mulianya ayat Fatihah, saking mulianya Ummul Quran, Allah Subhanahu wa taala perintahkan tidak ada ayat Al-Quran yang lebih mulia yang aku perintahkan dibaca di dalam pengabdianmu kepadaku kata Allah, yaitu hanya surah Fatihah. Ini 7 ayat dibaca berulang-ulang 17 kali, 7 kali 17 kali. Hitung surah berapa banyak kan? Jadi tanah tadi 7 kapalan kapal kayak ini Anda di mana bersejadah kan? Di timik-timik kedua diratakan di badan plastik. Nah, akan ratakan kayak orang mangapalan mau orang bola anak bola bata merah. Yang bata tuh paling bagus adalah batako. Paling bagus batako. Namun bata orang biar nanu kan bagus. Batako tuh paling baik sudah bata ringan masih ada bagus. Bata merah ada baik ampun orang. Nomor bagus tuh batako. Bata ampun kok. Lain batako nang wajah citak. Nah kalau kayak itu para apa ini bisa jadah. Sembahyangnya sekali sehari minimal 2 rakaat yang bahyangnya. Nah supaya bercahaya kubur kira. Orang bahari, Pak Guru, ini ada di kitab nih ini. Nah, mau rancak pada dengar orang tua, tatamu nak kayak ini nih. Di timik orang bisa jadah. Oh iya, mesti tenang. Kayaknya apa pasan? Banyak belum udah mati lah botakan tanah nang 7 ini. Abahnya belum udah mati lagi botakan. Abahnya sarikam nak begini kan belaki kalau kita sarah aja aku ada peduli. Aku udah mati.
Tuh itu tuh anak tuh itu jadi nur, as-salatu nur kata Nabi. Salat itu nur, tempat yang disalati itu jadi cahaya. Kalau kita baulah lahat di rumah kita, mulang kawan, mau di Padang Banyunan, ngani bola. Oh, guru tuh nyaman, guru bola lahat sudah 17 tahun udah bola. Hah, anak masuk ke lahat guru tuh kita masuk ke sana. Pesantren sebelum masuk ke sana dulu masuk ke rumah guru dulu. Ada musalla kita, musalla ya tempat mutalaah, tempat baca kitab, tempat menghabiskan waktu untuk bersenang-senang dengan Allah, bersenang-senang dengan Rasulullah. Dia di bawahnya lahat. Nah, baru dibuka, baru masuk juga bang satu tomat. Melawas itu kalau mati muda dan situ. Satu tomat aja jingok. Artinya dunia ini, dunia betahe. Dunia betahe. Ujar jebgan deh, bapak bima iman dunia nih. Dunia mazaratul akhirat, dunia itu digunakan untuk sango, bercocok tanam untuk negeri akhirat. Di mana wadahnya? Ya di mana tempatnya kita bisa melakukan ketaatan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Demi itu, sembahyang Nabi. Tonton buat jalan pulang nih. Sampai ke mana? Sampai ke satu tempat pulang, disuruh pulang Nabi turun. Sembahyang Nabi 2 rakaat, mbah itu ujar malaikat Jibril tahu di ini mihrab ya Rasul. Ini mihrab toleh mihrab. Mihrab itu tempat beribadah, tempat yang mana di tempat itu dilakukan zikir, dilakukan tasbih, dilakukan salat, dilakukan istighfar, ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu ujar malaikat Jibril tahu di tempat apa ini tuh Sinai ya Rasul, ini bukit Sinai. Di Sinai itu ada mihrabnya Nabi Musa. Wa kallamallahu Musa taklima, bercakap Allah Ta'ala dengan Nabi Musa bila harfin wala sautin, nggak ada huruf, nggak ada bersuara, tapi Nabi Musa diberi kepahaman oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jangan mikirkan kayak apa aja, wah anu kalam Tuhan ngang banget manusia ini. Mikirkan duit, pada mikirkan ujar Nabi tafakkaru bi khalqillah wala tafakkaru bi zatillah, pikirkan amanah dicipta oleh Allah, jangan ikam pikirkan apa bagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cukup aja dalilnya qul huwallahu ahad Allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Cukup aja dalilnya laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Allah bersifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Cukup udah kita kan dipikirkan lagi. Lalu Nabi kita sembahyang di situ. Apakah Nabi kita mengambil berkat? Kadang memberi contoh loh di kita. Beri contoh loh di kita ketika engkau ketemu tempat berkat, sembahyang buntungnya dari Nabi. Ada berselfie ini di mihrab abah guru sekumpulna. Iya. Nah. Kirim. Wah, upload saya ada di mihrab abah guru sekumpul. Doakan hajat saya kabul. Kasih sing ada bantu lawan mihrab nang mulia ini. Mulai kabul. Kada bakal kabul. Napa sebabnya? Kada berakhlak dengan tempat mulia. Nabi itu uswatun hasanah tadi. Suri tauladan, contohkan yang baik, contohkan lawan di kita. Bila sampai ke mihrabnya orang saleh, sembahyang nih di situ 2 rakaat minim, hanya berduduk nah. Ya Allah ya Rabb. Utang banyak banget dan. Ya Allah ya Rabb. Bidi ulun menjadikan mandan. Ya Allah ya Rabb. Anak pulang nambahin. Apakah tambahihana tambahi situ ya Allah ya Rabb menambah bini tambahi lagi ya Allah tambahi lagi. Nah berangkat majelis orang yang mulia. Ya Allah ini di tempat ini kekasih engkau menyembah akan engkau, di tempat ini kekasihmu berzikir kepada engkau, di tempat ini kekasihmu bersalawat kepada Nabi engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di tempat ini kekasihmu menyampaikan ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tempat ini kekasihmu mentauhidkan akan engkau, mengesahkan akan engkau ya Allah. Tempat ini tempat yang penuh berkat ya Allah, kabulkan hajat ulun ya Allah. Banget balaki ujar si bibinya, banget balaki ulun ya Allah, dan barakat tempat yang bagus ini. Itu jangan teh ulah tak jadi anu bupati nah. Apa nggak sambat aja? Enak lama. Anak gue bini dua. Camuh nih nenek. Ikung kan, rombon memulumok. Karena zaman tay ada kau marandem menggulai bang. Tolong bahasa bahari. Bagus banget kalau kau marandem menggulai barang. Nah, malah itu tuh bahasa anak.
bahasa anak lawan aja kurahan apa macam juga kanda-kanda jauh guru apa berapa tipis-tipis tipis apa berapa itu mah mulai dari bawah tapi manis ya abang kurung gono anu guru aja apa guru aja aja guru alhamdulillah berapa sebungkus 15.000 guru maka abang putih lawan abang anu habang nyaman banget dimakan pacah diilat oh apa pasangannya bisa jaring Allah jarham nabi banget tak guru nak melihat gawian Allah Ta'ala adalah Allah Ta'ala mulahkan gawian makhluknya macam-macam ada yang menjual jaring, ada yang menjual apa ada yang jual pisang ada yang jual hintalo ada yang menjual kurihing jalan kurihing ada yang jual tak kurihing aja guru Maria gawian Tuhan dari abah tuh abah Rasul kita ini kan bisa nah kalau ada tidak kuring aja melihat gawian Tuhan mulahkan gawi fa'alun lima yurid Allah memperbuat apa nasi kehendaki kalau kita berkehendak nah kena guru mengisahkan ini mereknya jam 12 nah merek dan 12 ini hanya Isra tadi sampai ambil barakat ngarannya terus lagi kemana pulang Baitul Laham itu tempat lahir Nabi Isa Siti Maryam beribadah di situ berarti ini tempat berkat bertaan Nabi Isa bayang di situ Ibrah lawan di kita mun anak ziarah ke makam orang saleh ke tempat-tempat berkat jangan lebih pada 3 jangan lebih pada 3 mau tuh gina singgah ke makam wali pertama bagus saja pina kancang salamullah ya sadah minar rahman ya gusakum ibadallah ji'nakum qasadnakum talabnakum tu'inuna tugisuna bihimmatikum wajadwakum fahbuna wa'tuna atayakum hadayakum bina kancang aja sih anyar turun di motor ziarah pertama bina kuat aja jadi tahan deh ziarah sama kamu wali kedua masih pekah salamullah ya sadah bina garau suara imbah ka kuburna ketiga salamullah ya sadah ziarah nang keempat arau di muka gerubak pintor sini bagana kalaparan di sini apa babis pulang ada BLC habisnya pulang jalannya untung ayo oh ini makanya kamu guru tadi memimpin ziarah ke kawanan biasanya di tirakat akhir Sa'ban lah menyambut Ramadan itu tirakannya ziarah makam orang saleh gunta lu buting meja kada punya banyak tuh kan ada nama 3 buting meja ada ini 17 nyaman kan nang Tuhan digandang Tuhan nang pemimpin ziarah ini juga nang bila tagas udah amplopnya nang gancang ngalah gancang aja nang membayaran ini pelajarannya loh di kita Nabi ziarahnya di 3 tempat aja Taibah, Tursina, kemudian Baitul Laham sampai ke Masjidil Aqsa sembahyang 2 rakaat situ jadi imam pulang berataan rohnya para nabi dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa jumlah rohnya para nabi wallahu alam hanya Allah taala yang tahu mereka mengucap salam kepada Nabi mereka masing-masing beraktivitas menyembahkan Allah beribadah kepada Allah ada yang bertakbir ada yang bertakbir ada yang bertahlil ada yang berdiri ada yang ruku ada yang sujud sampai akhirnya selesai mereka melakukan ibadah maka malaikat Jibril mengumandangkan azan Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah tuntung lalu malaikat Jibril menarik tangan Nabi ya Rasulullah biar jadi imam Nabi di Masjidil Aqsa malaikat Jibril mengumandangkan Allahu Akbar kamat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah hayya 'alas shalah hayya 'alal falah qad qamatis shalah Allahu Akbar la ilaha illallah bertahan berdoa para roh Nabi berdoa bertahan Allahumma rabb hadhihi da'wati tamah was salatil qa'imah ati sayyidina Muhammad wasilah wal
fadilah. Jadikan kekasih kami ya Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah kami untuk sampai kepada Engkau. Doa ini dibaca tapi wasilah ada percaya. Lu antum siapa? Doa ini dibaca tapi dengan wasilah kada percaya, maka sudah membacainya. Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wa sholatil qa'imah ati sayyidina Muhammad wasilah wal fadilah. Nabi Muhammad jadi wasilah kita untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melihat Allah Subhanahu wa taala? Ini erat nih guru kisah biar mau nyebok hapus terakhir mau nih. Lewat anak. Hapok ngarannya uji bahasa nang hapok. Amun bahasa nang apa ngarannya? Pecah diilat ka aku nih bilang mau camat ini pecah diilat. Itu dah kan katanya. Liur baik sini enggak lah. Awak boleh tuh hak liur tetap Tanya dia tetap liur tetap. Tuh hak ya Pak. Minum dulu nah mas lagi. Habib bisa butuh udah biar tambah ya lagi. Ada lawas di kampung baru sudah bilang lagi makan sini. Allah karim. Ayo ya bibi aku nak goreng jual. Atau minyak ada paham kan bandiran orang ada memang cuma ini bandiran guru ngomong itu bang bibi bahasa Banjar asik. Ujar Habib kak ujar guru biar dipaham nih bahasa Banjar. Anu paham aja sih dia nang leh nah eta tah. Nah ini tata orang Banjar eta. Nah, makan kah aja. Kopi kah ada. Kan bukan kakak terus nih. Jadi Habib buat tujuh. Kenal bahwa orang bahasa Banjar ini Habib nyaman didengar bahasanya kah tenang. Ini tenang. Ini tenang. Asik. 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 Alif lawan hak bulat. Mohon itu kena berasal membacakan tak. Yang guru nih, jangan itu tabuk nih kalau itu jangan. Biar jam 12 aja gini ya. Silih aja guru ini dihadangi aja. Apa sih ini? Hari dihadangi. Nah, bahkan nggak ada silih. Habis aja bilang. Aja tenang aja bini yang lebih tahu ada makan nasinya nasi bungkus kan. Guru kan tuh juga takut panitianya nasi bungkus kan kanyam dinginnya nenek jam 12. Ya Allah karim. Guru tuh saking cintanya lawan apa guru langsung mahnib sidin luar biasa. Guru puji terus ini memang pakna itu. Memuji orang alim itu baik. Kenapa? Supaya murid nih tahu pinan guru itu tuh. Nah, mesti dia dah ngomong kayak gini sini seorang. Mau kita isi intan apa dia mau akan isi intan. Dikumpuli di Garubuti. Itu orang isi intan. Kucing aja bahagianya. Masa kita mau kumpul bangunan kada bahagia, mau kumpulan Habib kada bahagia. Jadi imam Nabi Tontong sembahyang itu menandakan kemuliaan Nabi kita Muhammad dikumandangkan oleh malaikat Jibril. Turun tangga dari langit Firdaus, dari surga Firdaus Allah Subhanahu wa taala 10 tangga turun. Oh, kenapa bisa demikian? Memang 10 juga. Turun bertatakan berlian intan permata nang mana semua tahta berliannya perhiasannya itu didatangkan dari surga Firdausnya Allah Subhanahu wa taala turun. Ujian malaikat Jibril ya Rasul buat biar naik kami ke tangga meleset tangganya lebih daripada kira menyampat sampai ke atas langit. Hitung menit lagi detik super cepat. Jangan dikira kayak tanggal lihat kayak itu. Allah Ta'ala innahu ala kulli syai'in qadir. Kalau sudah anak sesuatu Allah menguasainya, apanya? Sulit bagi Allah. Sampai ke atas langit, tok. Di malaikat Jibril. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Menjadikan malaikat Ismail. Siapa di luar? Aku di malaikat Jibril. Siapa? Jibril. Oh, ya Jibril ini udah tahu binatang kesuaran ini. Muhammad kita tahu tuh siapa yang udah bawa ini. Ciut nyali malaikat Ismail ketika melihat Nabi Muhammad SAW. Binatang kesuara. Misalnya babayak
Abu Sufyan siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sudah hanya mendengar Nabi Muhammad, sudah malaikat Asma'i. Ujung malaikat Asma'i, nini nang dihadangi, nini nang ditumburakan oleh ahli langit. Ahli langit itu menumburakan Rasulullah aja. Makanya untuk Imam Ghazali tadi guru membaca kitab Ihya sampai di bab dalam masalah ulama batin dengan ulama zahir. Tadi Habib sudah menjelaskan mimpi ya orang nak masuk surga tapi kada beramal amalan ahli surga. Ujian Imam Ghazali kita itu di bab raja ngarannya kena sampai di dalam kitab Ihya kita. Kitab Ihya ini kita pengalaman. Amun anda sayang dengan guru, kita nih sayang lawan abah guru kita sekompol, maka kita kada boleh menganggap sidin itu mati. Kita wajib menganggap sidin itu hidup. Itu bila cinta mutabah lawan guru Domingo. Kada boleh menganggap sidin mati. Di mana kita berada ada sidin kita. Dan orang yang menganggap sidin hidup itu menghidupkan wirid-wirid sidin, menghidupkan pengajian-pengajian sidin. Nah apa bacaan-bacaan sidin? Napa wirid-wirid sidin? Oh sidin baca burdah, ulun 4 jam baca burdah, abah rasul 4 jam baca burdah. Sidin baca maulid hafsi, abah rasul 4 jam baca maulid hafsi, ulun 4 jam baca maulid hafsi. Sidin baca dalil khairat, abah rasul 4 jam baca dalil khairat, ulun 4 jam baca dalil khairat. Sidin baca kitab Ihya, ulun baca 2. Sidin baca kitab Sifat 20, ulun baca 2. Sidin baca amal ma'rifat, ulun baca 2. Sidin baca Aqaidul Iman, baca 2. Sidin baca kitab Fathur Rahman, baca 2. Sidin baca kitab Jami'us Sahih, baca 2. Apa nang sidin baca? Orang nama anggap guru itu hidup, maka akan membaca wiridnya guru, maka akan membaca ilmu yang dibacakan oleh guru. Jadi kan merasa seorang nambah ilmu, nang merasa itu nambah ilmu itu adalah guru. Guru kan merasa berilmu, guru sidin nambah ilmu. Guru sidin kan merasa berilmu, guru sidin lagi nambah ilmu. Guru sidin kan merasa berilmu, guru sidin lagi sampai ke tabi'in, sampai kepada sahabat, sampai kepada Rasulullah. Inilah yang dikatakan oleh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ujar Abu Bakar, ya Rasulullah, ulun kadang melihat yang lain selain pian. Ulun kadang menyaksikan yang lain, hanya menyaksikan pian. Ini sebabnya nah. Kenapa ketika di mustawa Nabi dalam keadaan sendiri, Allah Subhanahu wa taala menjadikan malaikat yang mirip dengan wajahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Ini perlu dipetik hikmahnya. Ini Isra jam 12. Jam berapa? Kenapa ya petik kisah? Utsman kan ada nampak, Umar kan ada nampak, Sayyidina Ali kan ada nampak, tapi Abu Bakar ada nampak. Kenapa demikian? Abu Bakar ini di mana berada, kada tak bisa lawan Nabi. Hatta fi baitil halaya Rasul, hingga ulun berada di dalam WC, di dalam pembahiraan, ulun kadang menyaksikan yang lain, menyaksikan pian aja. Kayak itu mestinya. Makanya Nabi memuji akan Abu Bakar Siddiq. Allah memuji akan Abu Bakar Siddiq. Wajah Abu Bakar Siddiq diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wajah malaikat yang ada di mustawanya Allah Subhanahu wa taala, agar Nabi terhibur, agar Nabi merasa nyaman, agar Nabi merasa bahagia. Karena Allah langsung bercakap dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita dalam keadaan sujud. Allah berfirman, ya Muhammad irfa ra'saka is'al ma syi'ta. Muhammad, angkat kepala engkau. Rasulullah mengangkat akan kepala Nabi. Kemudian Nabi duduk seperti duduk tahiyat akhir. Nabi memuji akan Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang terbaik. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Allah berfirman, stop wahai kekasihku, aku lagi akan memuji engkau. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah memuji lagi. Siapa yang Rasulullah puji? Hamba-hamba Allah nang saleh. Maka berbahagialah kalau kita sudah mendapat pujian Rasulullah, mendapat ucapan salam Rasulullah. Assalamu alayka, assalamu alayka, assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Salam sejahtera atas kalian wahai hamba-hamba Allah nang saleh. Kalau Rasulullah memuji orang-orang yang saleh di hadratnya Allah Subhanahu wa taala, begitu mulianya kedudukan orang saleh. Makanya Abah Guru Bahari menajari di dalam kitab Asrarus Shalah. Abah Guru sih baca juga kitab Asrarus Shalah, kitab rahasia salat. Itu masalah niat tuh aja banyak, ada niat urpiah, ada niat yang macam-macam niat. Ujar Abah Guru sama nyaman ngai. Mau niat sembahyang itu, hadirkan dulu Ka'bah di hadapan ikam, merasa ikam melihat Ka'bah. Nah, betulnya bau salli kan? Nah, bau salli maka setara ta'in sudah Allahu Akbar karam ikam.
Ngari ingat takbiratul ihram, ngari takbiratul ihram itu jadi kita haram mengingat sesuatu daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi diingat yang lain, duit jangan diingat. Apapun jangan diingat, hanya mengingat Allah. Bahasa taqwa dan itulah Nabi madhakan. Nabi madhakan makanya derajat ihsan. Malaikat Jibril mengajari lawan kita. Malaikat Jibril bertakwa Nabi ketika menampukakan lintuhut dan Jibril lawan lintuhut Nabi. Nah, malaikat Jibril berucap, ya Rasulullah, mal Islam, ya Rasulullah, mal iman, terakhir ya Rasulullah, mal ihsan. Apa itu ihsan? Nabi menjawab, anta budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Engkau sembah Allah setelah engkau melihat Allah. Saumuranan kada akan bisa melihat Allah. Kenapa bisa demikian? Makanya Nabi menyambung dengan ucapan fa illam takun tarah fa innahu yarak. Apabila engkau rasa tidak mampu melihat Allah Subhanahu wa taala, lalu makamnya disebut makam syuhud. Makam asyhad, masyhad, asyhadu. Nah, menyaksikan apa? Hati. Itu kada bisa, kada akan pernah bisa kalau nafsu kita masih ada, diri kita masih ada, tidak akan pernah bisa masyhad akan Allah Subhanahu wa taala. Masyhad Rasulullah akan kada bisa. Masyhad guru dulu yang paling utama. Lalu di apa? Nah, ini ujar Nabi, anta mudallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Bila engkau merasa kada bisa menyaksikan Allah Subhanahu wa taala, maka rasakan Allah Subhanahu wa taala menyaksikan akan engkau. Di sini yang disebut di dalam pelajaran ilmu tasawuf ada yang disebut musyahadah, ada yang disebut muraqabah. Tugas kita, ikhtiar kita sebagai hamba Allah yang baik, hamba Allah yang hina, hamba Allah yang penuh dosa, hamba Allah yang penuh dengan kesalahan. Tugas kita hanya merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngarannya muraqabah. Taruh saja ujar abah guru nan naik ke muraqabah nih. Ngito aja siang malam ika merasa disaksikan Allah, rasa dilihat Allah, rasa diketahui Allah, rasa didengar Allah, rasa digerakkan Allah, rasa dilihatkan Allah, rasa dikuasakan Allah, rasa dihidupakan Allah. Itu aja jadi. Adanya apabila Allah memberi buahnya lalu ikan. Jangan ikam paksakan Allah Subhanahu wa taala, engkau tidak beradab. Ini akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah, lalu Allah nampakkan akhlak Rasulullah ini di diri teman karibnya Nabi Muhammad SAW, sahabat dekatnya Rasulullah SAW. Mulai kakanak Rasulullah bersahabat dengan orang ini sampai Rasulullah kawin menikah dengan Siti Khadijah. Maka pakaian yang terindah yang dijulah oleh orang-orang Mesir itu ditukarakan oleh kawan Nabi ini, Abu Quhafah, Abdullah bin Abi Quhafah bernama Abu Bakar Siddiq. Ini memakaikan Nabi siang malam beserta Nabi kita Muhammad SAW. Lalu Rasulullah pernah bersabda, ujar Rasulullah, in aratta ayyan jura mayitan yang sifil arti, apabila kalian menginginkan hendak melihat mayit dari mayit itu orang nang mati nang nyawanya sudah kada ada lagi. In aratta ayyan jura mayitan, bila ikam hendak melihat mayit yang sifil arti, berjalan di atas permukaan bumi. Orang ini mati tapi berjalan di atas bumi. Falyanzur ila Abi Bakrin, maka pandang olehmu akan Abu Bakar. Kenapa bisa demikian? Kenapa Nabi menisbatkan ini? Nabi tahu benar isi hati Abu Bakar Siddiq. Tahu banget Rasulullah akan isi hati sahabat karib Nabi ini. Ini orang yang pertama membenarkan peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Ketika orang mendustakan, banyak yang bermurtad kata mendengar Nabi kita mengisahkan perjalanan Isra Mi'raj, tapi nang panambayan Abu Bakar, walaupun lebih daripada atas langit lah kekasihku Muhammad, Nabi Muhammad SAW dijalankan oleh Allah, aku percaya. Apalagi nang gini jaga mengatakan aku percaya, ujar Abu Bakar. Ini apa? Murninya yang dilihat tuh bukan yang lain hanya Rasulullah. Ini kalau hati Abu Bakar nangka ini. Kenapa Nabi memandangkan nangka ini? Karena Abu Bakar adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa hatinya muraqabah kepada Allah. Muraqabah kepada Allah, rasa diawasi, dilihat, diketahui oleh Allah sampai dihidupkan oleh Allah. Lalu Allah berikan kepada beliau musyahadah, penyaksian akan jalal jamalnya Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar mematikan diri beliau, mematikan ego beliau, mematikan keakuan beliau dengan sukarela. Nah ini masalahnya.
seumuran kita tidak akan merasakan yang disebut oleh Nabi as-salatu mi'rajul mu'minin. Salat itu mi'rajnya orang beriman. Nabi kadang mengatakan as-salatu mi'rajul muslimin. Salat itu mi'rajnya orang Islam. Kadang orang Islam banyak lakian binian, banyak KTP-nya Islam, nikahnya Islam, nah, kartu penduduknya Islam, di kartu keluarganya Islam, tapi banyak juga orang Islam yang ada sembahyang. Kenapa bisa demikian? Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran. Allah berfirman, masalakakum bis sakar, hai hambaku, kenapa kalian kubuat ke dalam neraka sakarku? Para hamba-hamba Allah yang ada di dalam neraka sakar itu bukan orang Yahudi, bukan orang Nasrani, bukan orang Konghucu, bukan orang Hindu, bukan orang Buddha, bukan aliran kepercayaan, bukan orang yang ada bertuhan, tapi orang yang ada di dalam neraka sakarnya Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang mengaku dirinya Islam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Dia mengaku Allah sebagai Tuhannya, dia mengaku Islam sebagai agamanya, dia mengaku adalah Nabi Muhammad sebagai rasulnya, tapi dia menginjak-injak akan syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Sembahyang. Lalu ujar Allah taala, kenapa itu mati ubat dalam neraka sakar kau ini? Kalau lalu penduduk neraka sakar berkata, lam nahnu minal musallin. Ya Allah ya Rabb, ketika kami hidup di dunia kami kan bersembayangan, kami Islam ya Allah, kami beriman kepada Engkau, kami beriman kepada Rasul Engkau, kami beriman kepada kitab Engkau, kami beriman kepada malaikat-malaikat Engkau, kami beriman kepada yaumil akhir Engkau. Akan tetapi ya Allah, ketika kami hidup di dunia kami sibuk dengan gawian kami sibuk dengan usaha kami sibuk dengan pekerjaan kami sibuk dengan bisnis kami, sehingga kami kada bersembahyangan. Inilah sebabnya, karena kami kada bersembahyangan, maka pian buat kami ke dalam neraka sakar. Satu, golongan yang dimasukkan Allah ke dalam neraka sakar bukan orang kafir tapi orang Islam. Kenapa? Kada sembahyang. Oh, kadang-kadang kalau awak sembahyang itu cukup unang-unang salatul dzikri, salat itu mengingat Allah. Ujar siapa? Ingat Allah itu sama dengan sembahyang. Anda mendustakan syariat Nabi Muhammad SAW. Nabi kita Muhammad bangkak batisidin. Nabi Muhammad kada pernah kada sembahyang. Kalau Nabi Muhammad sebagai pemilik surga, Nabi Muhammad sebagai pemilik pintu surga, pembuka pintu surga itu adalah Nabi Muhammad. Orang akan masuk surga bisa syafaati Rasulullah. Sidin sembahyang mencontohkan orang di kita. Kenapa kita? Bukan Nabi, bukan Rasul. Wali juga kada bersembahyangan. Cukup ingat Allah kada sembahyang. Ini luput. Orang sembahyang tuh orang yang ingat Allah. Jadi Allahu Akbar, dia ingat akan Allah, dia ingat akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Makanya ketika Nabi Mi'raj terus sampai langit pertama, kedua, ketiga, itu tetamu nabi-nabinya kan lain-lain. Lah, mulai langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Yahya, lawan Nabi Isa, langit ketiga Nabi Yusuf, Nabi Muhammad. Kenapa kaitannya nak? Alif dulu, lah, mbah itu ain, mbah itu ya, lah, Nabi Adam, alif, mbah itu Nabi siapa? Langit kedua, lah, Nabi Isa, ain, oh Nabi Yahya, mbah itu langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi siapa? Langit keempat, nya dia Nabi siapa? Guru-guru aja, langit keempat Nabi Musa, oh jurung lain Nabi Musa langit keenam. Lalu di sini berjalanan Nabi Musa kan herangnya asal karena aja terus sahutan. Nabi Yusuf, Nabi Idris, Nabi Idris lagi kalimat Nabi Harun. Idris, pulang Harun. Langit ke-6 katamu dengan Nabi Musa. Langit ke-7 Nabi Ibrahim, tasandar Nabi Ibrahim Lalu bertamu Nabi kita mau ucap assalamualaikum ya ibn salih, assalamualaikum ya nabi salih, salam sejahtera atas engkau wahai anakku nang saleh. Nabi kita Muhammad keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mengucap Nabi Ibrahim assalamualaikum ya ibn salih, salam sejahtera atas engkau wahai anakku nang saleh, salam sejahtera atas engkau wahai nabi nang saleh. Oh anakku, oh Rasulullah, sampaikan naun umat ikam kena tanah surganya Allah subur-subur badar, luas banget, banyak nang kosong lagi, tanah surga datar, kadada napa ujar kita, kadada gunungan, kadada lembah, kadada rata, berdataan subur, kadada suruh umat ikam banyak menanam pohon di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ujar Rasulullah di mana? Wahai Nabi Allah Ibrahim menanamnya. Ujar Nabi Ibrahim, suruh mereka mengucap tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah
wallahu akbar sepohon bertanam. Hah? Nyamannya tapi bayang bang mau ini mana dibaca bayang kada parah juga. Nah sampai Nabi kita turun muji akan Allah tadi, nah Allah muji Rasulullah, Rasulullah muji Allah, lalu malaikat berguluh, bergemuruh, malaikat ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah inilah yang disaksikan Abu Bakar Siddiq. Terakhir sedikit setengah satu sudah. Guru berdiri supaya hapuk. Punya rabah guru ya tak. Salli barakatuh syai'a barakatuh mustaqbil qiblati. Ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi makmum atau jadi imam menjadi guru sekumpul nyawa berniat jadi imam itu hukumnya sah walaupun kada ada siapa-siapa di belakang kita. Karena kita ini berjamaah bisa dengan malaikat, bisa dengan jin. Kita bisa sedang sana kalau ada Uliyah, Tambuniyah, Jamariyah, Ujar, dalam ilmu pasapah ada itu bidudan. Bidudan itu kurang ada tahu dah berapa stay-nya aja. Stay-nya kau bisa melihat. Stay-nya, Tambuniyah bisa melihat. Mau di tentang sana kita sembahyang kita jadi imam. Tahu dah. Malaikat ada yakin gak ada? Kiraman katibin, ya'lamun ma la taf'alun, mengetahui apa yang engkau perbuat. Yaktubuna ma taf'alun, menulis mereka dengan apa yang kita lakukan. Hampir menulis kita matinya, hampir nulis. Beta dilipatnya dibawa ke mana kabuh arsy Allah Subhanahu wa taala, mereka win kiraman katibin lagi mencongkong di atas kubur kita. Jadi kita mati eta. Jadi dipak habis gawiannya. Bayi masukkan kena camat dan kumpul. Di malaikat camat duduk kita katibin di tiga kubur. Mau jadi tong antara marah buka. Waman nabiuka, wama dinuka, wama imamuka, wama kiblatuka. Kenapa yang dibuka? Kayaknya mereka. Jadi kiraman katibin kita, duduk di atas jongkongan di higa batur sidin. Roh kita kena dia anak akan Tuhan di situ diletakkan kita. Awak kita didiriakan Tuhan. Wah, dia kalau doa, kalau bola karena rapatan, maka beri bungol akal dimenggerakkan masalah orang mati akal dipikirkan. Ambuk manusia ini. Orang iman dibawa bila masalah nangka itu. Ya iman ini akal ini kau lagi berduduk. Tabala membawa masukan bercecak hujan, musim hujan. Bubur plastik kau lagi sini berduduk hujan. Ongol. Itu bahasa Malaysia ongol kerintai. Akal dibawa, umumnya dibawa, iman yang dibawa, yakini itu masalah hadihi bardah min baradatil akhirah. Ini adalah alam barzah daripada alam barzah akhirat. Ia jangan malakani mewakkalani bik wa bi amsarika min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala yadizak wala yaribak. Jangan takajub, jangan gemetar. Wa'lam annahu ma khalqun min khalqillahi ta'ala kama anta khalqun min khalqihi. Baija salaka wa qala laka marabbuka wa man nabiyuka wa madinuka wa man qaka wa kibuka. Kalau diartikan oleh Tuhan talqin, ini malah jari di atas, di bawah nih, biar kalian bisa bahasa Arab tutup, bisa bahasa Kurau aja. Nah, tatap kena nih bisa menjawabnya dengan bahasa Arab. Kalinya ada jawab amal salehnya, nya pemaulitan, nya berzikiran, nah ujar amal saleh sidin. Apa itu pertanyaannya? Is'al ilayya. Tanya kepada saya, mana ente siapa? Anak amal soleh si A. Nyaman kada? Orang barak guru, jawabakan guru. Ada yang udah guru. Ini guru enggak. Jangan tahu nih, enggak aja nih. Itu orang guru. Guru kada, guru YouTube. Guru Google ini. Habis jauh sudah dulu kader maut. Lalu nggak cari guru cari ilmu. Udah habis jangan jauh-jauh, nampak kalau udah ada. Nampak? Udah. Nah, artinya mau ada duitnya tuh lah ke sana. 67 juta akan sampai ke situ. Tak jual bohongan 2 hektar. Mau nak ketawa juga. Pakai kalau tak, jangan dipaksakan. Membacang tahu hutang, menyekolahkan anak kalau kau jangan kesalahan tak. Nah, ada jangan sudah. Mau ada duitnya aja jual motor tapi pakai juga. Motor dinas ada.
Guru kata juga nyari ikam coba. Tengah malam nih setengah satu pada dapat ini. Guring lagi ya. Masih dingin. Apa? Ayo menyenangkan hati apa aja ini kamu. Oh sebuting aja hati sini senang. Allah mandang hati sini senang. Tahun 4 belum disenangi Allah Taala. Tahun 4 kita disenangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Guru minta halam minta ridha jiran tetangga malam hari ini karena setengah satu masih bicara mahan. Kalau wahan anak pekupat kah anak bersaung kah. Minta halal dari daya malam ini kan Islam Arab barang lah habisan itu tahan itu dah. Insyaallah dah. Nah itu sembahyang. Yang Allahu Akbar aku sembahyang fardu maghrib 3 rakaat jadi imam karena Allah Taala Allahu Akbar. Nah Allah Maha Besar. Saking besarnya Allah Subhanahu Wa Taala aku kan ingat lagi orang lain. Ini pandusta benar kita nih. Allahu Akbar Allah Maha Besar. Hanya Allahu Akbar kabira duit mengeluaran. Susu istilah kopiah batis nang sakit entah kalau ada waya-waya batis nang nang bekas stasi pak tunggul anu pokok nah gini khusus aja kisahnya ini jangan kaku kuara namanya nah jadi tadi aku nih tadi pak anu nih tunggul ulin bintang guru rasul tadi itu ya sampai yang itu di jalan Allah kalian berarti menganggap Allah halus. Kalau menganggap Allah enggak, nah nggak ada lagi yang dilihat daripada Allah. Nah di situ hati disuruh mengingat Allah. Kada kawan yang kaitu lalu ujar gue. Pak ilam takun ya Allah. Mau nikah kada kawan melihat Allah. Kun ma'aman Allah. Jadilah engkau beserta orang yang beserta Allah. Siapa yang ada keputusan ya dengan senantiasa beserta Allah Rasulullah. Lalu ujar Pak Guru bahari kan. Ini tang malam. Ini kemana ke Pak Guru kita kesana? Ujar si dia apa ketika bersama Allah. Nah, jadi dia. Nah. Lakunya di sini Rasulullah. Supaya kamu jangan putus mereka Rasulullah. Lakunya Rasulullah. Nah, yang melakukan Allah. Nah, yang melakukan Allah lakunya Rasulullah. Jadi bahasaan Rasulullah ini alatnya Tuhan. Putus ini jadi dikembalikan ikam bujur sini mau ucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allah yang jadikan ikam, Allah yang jadikan perbuatan ikam. Nang balaku siapa? Lakunya Rasulullah, nang menjadikan laku Allah. Nang memperbuat Rasulullah, nang sembahyang itu Rasulullah, nang menjadikan sembahyang itu Allah. Tapi sehari kita melihat Allah dan Rasulullah. Ayo. Ada ini aku yang sembahyang menjadikan Allah, itu bisa syirik masuk iblis bisa masih. Tapi pun kita hilang dan kita saksikan Allah lawan Rasulullah, ini nambah sesaksian. Nah malam Mi'raj tuh Allah nyaksikan Rasulullah, Rasulullah nyaksikan Allah. Apa? Nah Allah muji Rasul muji Allah. Apa kita bang? Mati. Kita ada. Itulah Abu Bakar mematikan diri dengan sukarela. Arti sukarela egonya ditinggal ketika menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kuasa Allah, kehendak Allah, ilmu Allah, melihat Allah, pandangan Allah, kepandaian Allah, hidup Allah, seorang menyaksikan hidup Allah, menyaksikan melihat Allah, menyaksikan pandangan Allah, supaya jangan angka itu jalan tauhid tuh, tauhidul af'al. Kalau dalam tauhidul rasul apa? Rasulullah pun gawe. Makanya nang dipuji Allah lawan Rasulullah dalam sembahyang itu. Ujar Allah Taala kada kutarima ibadah ikam, kada kutarima sembahan ikam. Kalau ikam kada memuji kekasihku, mun ikam kada bersalawat dengan kekasihku, hanya ditutup Allahumma shalli ala sayyidina. Hakikatnya siapa ya? Rasulullah di barbanyu nagalasna hipak sudah. Kita tak bersalawat, tok kita tuangi kamana gugurnya limpasnya kita juga. Jadi hakikat makanya as-salatu li dzikri, as-salawatu li dzikri. Bersalawat itu mengingat Allah. Salat sembahyang itu mengingat Allah juga. Kada berbeda kada tulisannya salawat lawan salat neta. Nah bae hakikatnya kada lain Rasulullah. Wallahu a'lam bishawab di sini ya. Kene semuanya abah nyamuakan kene sini. Nah, setengah satu nang jauh-jauh kasihan. Sampai jam baru Habib bisa jam 3 sama. Anak esok ya Habib mau pulang ke Jakarta, mau bini sidin nak berenak. Nah doakan bini sidin berenak dalam keadaan selamat,
menjadi mendapat zuriat nang saleh dan salehah, amin. Doakan sidin babini hanyar belang, amin. Anu bener sidin tinggal, anu bener tapi ilmunya luar biasa, tawaduknya luar biasa sidin. Nah, biasanya kau pada hari ini singgah lawan guru itu lah. Pemandian bang, ngapain guys ya? Bisa bini dulu, seanak itu aja. Ada lain mengisah perbuatan tuh Tuhan itu jadi kita saksikan. Mudah-mudahan sedikit mau ke sana pada malam hari ini. Allah Subhanahu Wa Taala mengucapkan ilmu yang manfaat kita barata. Mari kita tutup dengan sama-sama berdoa, ya Allah ya Tuhan kami. Kami memohon kepada Engkau di dalam majelis yang mulia ini, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ibu bapak kami ya Allah. Ampuni dosa guru-guru kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah, suami kami ya Allah, anak cucu kami ya Allah, sahabat kami ya Allah, jiran kami, tetangga kami ya Allah, dan dosa-dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat ya Allah. Istiqamahkan kami di dalam bertaubat, di dalam berzikir, di dalam beramal ibadah kepadamu, di dalam menuntut ilmu, di dalam bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, kami memohon kepada Engkau berkah Nabi Engkau Muhammad, berkah keluarga Nabi Engkau Muhammad, berkah para sahabat Nabi Engkau Muhammad, berkah para wali-wali Engkau, berkah orang-orang saleh, berkah guru-guru kami ya Allah, dan berkah kedua orang tua kami ya Allah. Selamatkan kami di negeri dunia ini, selamatkan kami di negeri akhirat, dan matikan kami ya Allah barataan dalam keadaan husnul khatimah. Sallallahu alaihi wasallam wa Muhammadin wa alihi wasallam. Billahi subhanahu rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Afdalul zikri fa'lam annahu